Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Haliza, NIM A1B119044 dari kelas reguler B. Nah, sekarang saya akan membuat video pembelajaran mengenai hakikat wacana. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Seperti halnya banyak kata yang digunakan. Kadang-kadang pemakai bahasa tidak mengetahui secara jelas apa pengertian dari kata yang digunakan tersebut. Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, dan ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan. Kata wacana juga banyak dipakai oleh banyak kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Nah, teman-teman udah pada dengar kan kata wacana? Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari wacana. Apa sih wacana itu? Nah, wacana merupakan padanan diskurs, yakni bentuk tataran bahasa yang lebih luas daripada kalimat. Wacana memiliki tautan yang padu, memiliki proposisi atau pernyataan yang mengandung makna yang utuh, atau informasi yang lengkap yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, wacana memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu masyarakat memahami berbagai permasalahan yang terjadi sekaligus mencari solusinya. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah yang akan diambil setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, kajian wacana dapat mengungkapkan berbagai fakta idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana, guna untuk mengetahui maksud dan tujuan penulis wacana tersebut. Yang keempat, membongkar nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah wacana. Yang kelima, kajian wacana memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan dengan menanamkan sikap skeptik dan critical thinking terhadap segala hal. Yang terakhir, kajian wacana memungkinkan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dari berbagai sudut pandang. Ciri-ciri wacana. Yang pertama, terdapat tema. Yang kedua, satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap. Yang ketiga, memiliki hubungan kontinuitas berkesinambungan. Yang keempat, memiliki hubungan koherensi. Yang kelima, memiliki hubungan kohesi. Yang keenam, medium bisa lisan maupun tulis. Yang ketujuh, sesuai dengan konteks. Selanjutnya, jenis-jenis wacana. Jenis wacana berdasarkan cara pemaparan. Yang pertama, ada wacana narasi. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Yang kedua, ada wacana eksposisi. Wacana ini berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Yang ketiga, ada wacana argumentasi. Wacana ini berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, atau pendirian atau gagasan. Yang keempat, wacana persuasi. Wacana ini ditulis penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Jenis wacana berdasarkan pelibatnya. Yang pertama, ada wacana monolog. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberi tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara. Contohnya pada pidato dan ceramah. Yang kedua, ada wacana dialog. Apabila peserta dalam komunikasi itu ada dua orang dan terjadi pergantian peran, contohnya antara dua orang yang sedang mengadakan perbincangan. Nah, yang ketiga, wacana polilog. Apabila peserta dalam komunikasi lebih dari dua orang dan terjadi pergantian peran, contohnya perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. Jenis wacana berdasarkan media komunikasi. Yang pertama, wacana lisan. Wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dalam fase verbal. Ciri-cirinya, yang pertama, wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. Yang kedua, wacana sulit diulang. Yang ketiga, wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud. Yang keempat, ada wacana lisan biasanya lebih pendek daripada wacana tulis. Yang kelima, wacana lisan juga melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama. Kemudian ada wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Ciri-cirinya,
Yang pertama, wacana tulis biasanya panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Yang ketiga, wacana tulis biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Nah, selanjutnya syarat-syarat pembangunan wacana yang baik. Yang pertama, kepaduan wacana. Yang kedua, kesatuan wacana. Yang ketiga, kelengkapan wacana. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 머리부터 발끝까지 다 사랑스러워. 네가